Selamat datang dalam acara Asli Indonesia. TC on the track, boy. Saya sedang mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Temanggung. Lebih tepatnya yaitu Desa Kuadungan Jurang, Kecamatan Klidung. Temanggung adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di selatan, serta Kabupaten Wonosobo di barat. Temanggung merupakan wilayah agraris di mana sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai seorang petani. Temanggung juga dikenal sebagai kota tembakau karena Temanggung merupakan penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah. Sehubung dengan itu, dalam acara kali ini kita akan mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Klidung, Kabupaten Temanggung, yaitu untuk melihat kegiatan tani pekarangan dan juga budidaya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana budidaya tani pekarangan dan budidaya ikan yang berada di desa ini. Let's go! Nah, tepat di sebelah kiri kita ini adalah di mana kegiatan tani pekarangan itu dilaksanakan oleh ibu-ibu KWT Sekarsari. Di sebelahnya lagi, budidaya ikan juga dilaksanakan untuk mengembangkan ketahanan pangan di Kabupaten Temanggung, lebih tepatnya di Desa Kuadungan Jurang ini. Kita akan mengunjungi rumah milik Ketua KWT Sekarsari di mana beliau bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Halo guys, kali ini kita sedang mengunjungi rumah milik Ibu Sutri Rahayu, di mana beliau adalah Ketua KWT Sekarsari. Nah, di sini kita akan melakukan wawancara mengenai kegiatan tani pekarangan, budidaya ikan, dan juga pembuatan sabun cuci piring. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama Ibu Sutri Rahayu selaku Ketua KWT Sekarsari Desa Kuadungan Jurang, Kecamatan Klidung, Kabupaten Temanggung. Nah, di sini kami akan sedikit berbincang-bincang mengenai kegiatan tani pekarangan, budidaya ikan, dan juga kegiatan pembuatan sabun cuci piring. Nah, untuk yang pertama, kita akan sedikit bertanya mengenai kegiatan tani pekarangannya ya, Bu. Sejak kapan mulai dilaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Sekitar bulan Februari pelaksanaan tani pekarangan tersebut. Iya. Awal mula kegiatan itu bagaimana, Bu? Awal mula kegiatan tani pekarangan yang disebut kita KPRL, yaitu kegiatan pengembangan kawasan rumah tangga pangan itu, lestari pangan. Itu kita mengajukan proposal. Itu kan memang program dari pemerintah yang anjuran dari Bapak Bupati. Tiap desa itu kita menggalakkan tani pekarangan. Di situ kita berkoordinasi dengan BPL, terus kita membuat proposal, kita ajukan ke Dinas Pertanian. Oh, jadi untuk prosedur proposalnya sendiri itu bagaimana, Bu? Apakah ada sesuatu yang dipersulit atau mengalir saja? Mengalir, dipermudah. Sumber dananya sendiri untuk kegiatan ini dari mana, Bu? Semuanya dari pemerintah. Jadi masyarakat hanya tinggal mengelola itu ya, Bu? Ya. Oh, ya. Apa saja yang ditanam dalam kebun tani pekarangan desa ini, Bu?
kita menanam jenisnya itu 7 macam. Antara lain pokcai, seledri, tomat, cabai, gambas. Ya, itu berarti yang ditanam di sini tuh sayur-sayuran begitu ya, Bu? Untuk ketahanan pangan. Oh iya. Terus dari cara perawatannya itu, apakah setiap anggota giliran atau secara otodidak bersama, Bu? Kita giliran membuat satu kelompok, jadi kita buat menjadi 5 kelompok. Tiap kelompoknya itu 5 orang. Kita bergiliran satu minggu itu 3 kali. Berarti dari 5 kelompok itu Kita bergiliran. iya, sebulannya paling 2 kali, 3 Ya. kali gitu. Oh iya. Dari hasilnya sendiri akan didistribusikan kemana, Bu? Dari Atau hasil tani pekarangan itu kita masukkan ke kas dulu. Iya. Kita jual di pasar, kita masukkan ke kas nanti untuk pengembangan tani pekarangan selanjutnya. Untuk mengembangkan yang selanjutnya itu ya, Bu. Ya. Harapan ke depan dari Ibu dari kegiatan ini, Ibu ingin kegiatan ini ke depannya seperti apa? Rencana kita itu KWT itu intinya dari tani pekarangan itu kita mandiri pangan. Jadi setidaknya dari lingkungan kita masyarakat, khususnya keluarga itu, kita butuh seledri, tidak harus beli di warung. Itu untuk ketahanan lingkup keluarga dulu. Nanti kalau itu sudah berkembang, nanti bisa kita memperbesar untuk tani pekarangan itu. Tapi kita khususnya itu untuk ketahanan untuk keluarga sendiri. Jadi kita tidak perlu banyak mengeluarkan uang, itu untuk penghematan gitu. Mulai dari keluarga nanti kita bisa mengembangkan ke ketahanan pangan masyarakat seperti itu ya, Bu. Kegiatan tani pekarangan di desa ini dilakukan untuk menunjang keberlangsungan ketahanan pangan masyarakat yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini dijalankan oleh anggota kelompok wanita tani Sekarsari yang beranggotakan beberapa kelompok, di mana mereka bertugas untuk menjaga dan merawat tanaman yang berada di perkebunan ini. Perawatan dilakukan secara berkala, di mana dalam satu minggunya terdapat 2 kelompok dari beberapa kelompok yang ada yang melaksanakan piket untuk membersihkan, menjaga, serta menyiram tanaman-tanaman agar menjadi tanaman yang tumbuh dengan subur. Tanaman yang berada di sini sebagian besar adalah tanaman berupa sayuran, mulai dari cabai, seledri, terong, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang positif dapat diikuti oleh seluruh warga masyarakat, terutama anggota kelompok wanita tani Sekarsari, di mana ibu-ibu ini dapat melakukan kegiatan berkebun, bertani, dan bercocok tanam untuk menghasilkan hasil tanaman sayuran yang berkualitas. Melihat bahwa Temanggung merupakan wilayah agraris
di mana sebagian penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dengan mengutamakan tanaman berjenis sayuran ini bisa dibudidayakan agar langsung dimanfaatkan, mengingat sayuran merupakan makanan pokok masyarakat setempat. Dari kegiatan bercocok tanam yang berlangsung selama 2 hingga 3 bulan, ibu kelompok wanita tani Sekarsari ini dapat menghasilkan beberapa tanaman yang dapat dipanen langsung dan didistribusikan kepada seluruh masyarakat, terutama adalah anggota kelompok itu sendiri. Selain kegiatan warga desa Kuadungan Jurang yang berjalan di bawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, di sini juga terdapat kegiatan budidaya ikan. Nah, mengenai budidaya ikan itu, ini apakah salah satu program dari yang diberikan pemerintah ini untuk dijalankan, Bu? Ya, itu kan termasuk satu paket dengan tani pekarangan itu. Jadi tani pekarangan itu bukan hanya untuk penanaman holding, tapi kita juga untuk pengembangan perikanan atau peternakan atau kita memelihara ayam unggas itu. Itu bisa juga dilakukan. Bisa. Jadi tidak harus perkebunan saja begitu. Ya. Kalau pemberian pakan, pemberian mungkin untuk membesarkan ikan-ikan itu dilakukan setiap apa? Kita pemberian pakan itu dengan pelet. Jadi setiap 1 minggu itu sekitar 2 atau 3 kali kita beri pakan pelet. Sumber darahnya itu juga diambil dari tani pekarangan itu. Kalau setiap minggu itu kira-kira pengeluaran buat pakan ikannya itu berapa, Pak? Itu kita belinya 1 sak langsung. Jadi pokoknya kalau umpama 1 kali pemberian makan itu setengah kilo atau 1 kilo. Begitu. Lalu untuk hasil ikan-ikannya itu bisa dijual kemana? Apakah disalurkan ke masyarakat lagi atau ke pasar? Untuk sementara ini kemarin pas lebaran itu kita panen ikan itu untuk khusus untuk kalangan kelompok saja dulu, karena memang keterbatasan dari bibitnya, jadi kita prioritaskan ke anggota. Jadi belum ke distribusi pasar begitu, belum dilakukan. Ya, Bu. Tapi dengan cara ini masyarakat lebih enteng gitu ya, Bu. Ya. Buat beli ikannya kan kita belinya bisa dikatakan milik sendirilah, seperti itu ya, Bu. Jadi bisa lebih murah. Lebih murah. Kegiatan budidaya ikan yang dijalankan di bawah naungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung ini dilakukan tepat di sebelah kegiatan tani pekarangan dengan memanfaatkan lahan kosong yang tadinya juga bekas kolam ikan milik salah satu anggota kelompok wanita tani Sekarsari. Perawatannya sendiri juga dilakukan secara berkala, di mana dalam 1 minggunya setiap kelompok yang piket juga wajib memberikan makan kepada ikan-ikan mujair yang dibudidayakan. Untuk hasil panennya sendiri dilakukan setiap lebaran. Setiap lebaran tiba, ibu-ibu dari kelompok wanita tani Sekarsari ini akan memanen ikan-ikan yang dirasa sudah besar dan layak untuk dipanen. Nah, untuk harganya akan dibedakan sedikit lebih murah dari harga pasaran, karena berhubung ini adalah kegiatan budidaya milik masyarakat sendiri.
selain sebagai Ketua KWT, Ibu Sutri ini juga sebagai Ketua RT 4 Desa Kuadungan Jurang. Nah, dari kegiatan tadi pekarangan tadi kita bergeser ke kegiatan pembuatan sabun cuci piringnya, Bu. Ya. Ternyata sangat kreatif ya kegiatan di sini dan ibu-ibunya pun mau berproduktif ya, Bu. Ya, betul. Nah, pertama untuk pembuatan sabun cuci piring itu bahan-bahannya apa saja? Bahan sabun cuci piring itu teksafon, sodium, sitrit asid, LABS, las, betain itu termasuk dari bahan-bahan sabun cuci piring. Apakah dari bahan tersebut bisa didapatkan di pasaran secara mudah, Bu? Atau harus cari gimana? Kita belinya langsung ke Jogja karena kalau di sekitaran sini tidak lengkap, jadi hanya kadang-kadang hanya sabunnya ada, yang lain nggak ada. Mengenai cara pembuatannya itu ribet nggak, Bu? Sangat simpel dan sangat mudah. Jadi ibu-ibu di sini bisa mengikuti ya, Bu? Bisa. Bagaimana sedikit penjelasan dari pembuatan sabun cuci piring ini? Bahan-bahan itu semuanya nanti kita campur, tapi harus satu persatu kita masukkan. Yang pertama itu harus teh sabunnya. Teh sabun itu bahan dasar dari sabun. Jadi kalau teh sabunnya itu kita campur tidak merata, itu nanti hasil akhir dari sabun cuci piring kurang memuaskan. Jadi intinya itu di teh sabun Ya, itu. betul. Pas pembuatan itu secara berkala atau langsung dalam jumlah banyak biasanya, Bu? Kita satu paket itu menjadi 30 liter. Jadi kita buat itu langsung satu paket itu 30 liter sekaligus. Sekali itu biasanya jadi berapa kemasan? Sekitar 85 sampai 90 bungkus. Penyediaannya itu satu kemasan berapa gram, Bu? 500 ml. Terus untuk penjualannya kita salurkan lagi ke ibu-ibu PKK lain atau kita jual keluar? Di samping itu untuk kalangan khususnya untuk RT 4 sendiri itu wajib warga RT 4 itu wajib membeli sabun cuci piringnya. Selain itu nanti kita juga jual di luar RT dan luar desa. Mungkin dari yang pertama RT itu diwajibkan untuk mendorong kegiatan produksi itu tetap berjalan begitu. Ya, betul. Ya, untuk pendapatannya sendiri biasanya berapa? Nanti kalau semuanya itu kita global itu nanti belum sih dihitung sih, Mbak. Jadi belum. Jadi kita semuanya putar lagi. Jadi pendapatan yang pembuatan sabun supir yang pertama kita masukkan yang kedua, jadi itu masuk kita Diputar putar buat terus. modal ya. Rencananya nanti kalau misal udah kekumpul nih dapat hasil itu hasilnya itu dibagi lagi ke anggota-anggotanya atau buat Ya. apa, Bu? Ya, betul. Selain nanti untuk kas RT, Ya. kita tiap anggota dapat. Jadi Dapat bagian gitu ya, ya. dapat bagian sesuai nanti aktivitas tiap ibu-ibu itu yang datang. Jadi kita sesuaikan, kalau ibu si A umpama datang hanya 2 kali, si B terus datang, itu kan nanti beda. Oh, jadi itu pembagiannya rata ya, Bu, adil ya. Ya. Pembuatan sabun ini diawali ketika Ibu RT mengikuti sosialisasi pada Temanggung FKS atau Forum Kewirausahaan Sosial. Tujuan dari FKS ini sendiri yaitu menciptakan kewirausahaan sosial dari setiap desa-desa ataupun wirausahawan-wirausahawan sukses dari beberapa kalangan. Setiap desa di sini diberi kesempatan untuk diberi pelatihan tanpa dimintai biaya apapun. Bahan dasar dari pembuatan sabun cuci piring ini yang pertama yaitu teksofon. Teksofon ini mendorong untuk pengangkatan lemak atau zat yang memiliki sifat surfaktan dan mengangkat kotoran pada piring ataupun gelas yang akan dicuci. Yang kedua yaitu zodium. Zodium terdapat kandungan trigliserida dan asam lemak dimanfaatkan dalam proses pembuatan sabun. Yang ketiga yaitu sitrit asid. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Selain digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan, di sini juga dapat digunakan sebagai pengawet dalam sabun.
Bahan selanjutnya yaitu LABS atau ABS. Dengan adanya LABS atau ABS ini, sabun akan memproduksi lebih banyak busa. Nah, untuk bahan yang satu ini digunakan untuk menambah harum atau memberikan cita rasa pada sabun. Bahan terakhir yang diberikan ketika pembuatan sabun yaitu pewarna sabun. Untuk pewarnanya sendiri bisa menyesuaikan, tapi pada sabun cuci piring yang digunakan PKKRT 4 ini menggunakan warna dasar hijau. Setelah selesai diproduksi, kemudian sabun cuci piring ini dikemas dengan kemasan yang sesuai dengan ukuran 500 ml per satu kemasannya dan dijual dengan harga Rp7.000 dalam satu kemasan. Untuk pemasaran dijual kepada seluruh warga desa dan sebagian besarnya didistribusikan ke pasar-pasar. Pendapat Ibu selama menggunakan sabun cuci piring produksi PKKRT 4? Ya, sangat lembut, bersih. Berbusa nggak? Busanya sangat banyak. Kesat? Kesat. Baunya harum sekali. Untuk harganya? Harganya sangat terjangkau. Saya mendukung adanya RT 4 mengadakan memasarkan sabun Cuci piring. Cuci piring, bikin semangat untuk ikut berpartisipasi membuatnya, dan hasilnya juga bagus, harganya juga ekonomis, busanya juga melimpah. Dapat banyak lagi. Terima kasih ya Bu. Ya. Bagaimana pendapat Mbak mengenai produk sabun cuci piring dari PKKRT 4 setelah menggunakannya? Lumayan baik, banyak busanya, harganya ekonomis, dan mudah untuk menghilangkan noda yang membandel di piring atau gelas. Oke guys, terima kasih karena kalian udah mau ngikutin acara aku dari awal hingga akhir. Nah, bisa kalian lihat kan bagaimana kreatifnya warga desa sini, dan mereka tuh mau produktif walaupun dalam masa pandemi. Demikian acara dari aku, semoga dapat bermanfaat bagi semua yang menonton, dan sampai jumpa di acara selanjutnya.
Thank you.